Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ilham-Fahri, NIM I1E022106 dari kelas C angkatan 2022, Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman. Hadirnya saya di sini ingin menjelaskan sedikit terkait seputar tentang kurikulum. Untuk membahas lebih lanjut, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah tahu tentang kurikulum? Ya, betul. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kurikulum sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, maka pendidikan menjadi tidak terarah dan tujuan pendidikan nasional pun tidak akan tercapai. Akan tetapi, dengan adanya kurikulum akan mempermudah pelaksanaan dan pengimplementasian pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk poin kedua, apa sih tujuan dari dibuatnya kurikulum? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pengembangan kurikulum di Indonesia tentunya tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sikdinas pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan agar potensi peserta didik berkembang menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tersebut, maka dalam skala makro, tujuan dibentuknya kurikulum adalah agar menjadi suatu masyarakat yang dapat mencapai cita-cita. Namun dalam skala mikro, tujuan dibuatnya kurikulum lebih berfokus dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses dalam pembelajaran. Dari penjelasan singkat terkait kurikulum di atas, menurut pandangan pribadi saya, pengimplementasian kurikulum di Indonesia sudah bagus, terutama pada poin pertama, yaitu mandiri belajar, di mana Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya, serta menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, mandiri berubah, di mana suatu pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, mandiri berbagi, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya pada satuan pendidikan lainnya. Lalu, tantangan yang timbul dari beberapa implementasi kurikulum yang sedang diterapkan sekarang, yaitu yang pertama, kesiapan manusia atau guru sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka yang masih perlu dikembangkan lagi. Yang kedua, tantangan kemampuan guru dalam pemberdayaan fasilitas teknologi berbasis digital juga perlu diasah kembali. Lalu poin kesimpulan yang dapat saya ambil dari poin-poin yang sudah saya jelaskan adalah kurikulum sangat penting untuk membantu pendidikan di Indonesia agar
pendidikan di Indonesia nantinya bisa maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Lalu mungkin ada sedikit pesan dan motivasi dari saya untuk lebih memahami dan mengembangkan kurikulum di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cermat dan cerdas agar lebih memahami baik buruknya kurikulum yang nantinya akan menjadi pedoman kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.